Selamat pagi saudara-saudari Dukin Altum yang terkasih. Jumpa kembali dengan renungan pada hari Senin, tanggal 26 Juli tahun 2021 pada pekan biasa ke-17. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Santo Matius bab 13 ayat 16 sampai dengan 17. Untuk itu sebelumnya marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena hingga kini Engkau masih memberi nafas kehidupan dan segala rahmat dan berkat yang kami butuhkan, terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini. Berilah kami kekuatan iman agar kami tetap teguh dan percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi jiwa kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Kitab Suci. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, mendengarkan atau menyimak bukan hanya sekedar membuka telinga dan membiarkan gelombang bunyi atau suara masuk ke gendang telinga kita. Tetapi mendengarkan yang sesungguhnya adalah proses untuk memahami sesuatu, berusaha untuk mengerti, dan kemudian melakukannya. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, sejauh mana kemampuan kita untuk menyimak atau mendengarkan suara yang ada di sekitar kita? Sejauh mana kemampuan kita untuk mendengarkan suara hati kita? Sudah pekakah telinga kita untuk mendengarkan suara dari sesama kita, anggota keluarga kita, gereja, alam sekitar, dan terlebih suara Tuhan sendiri? Mendengarkan suara Tuhan dengan benar dan setia bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan pula sulit dan mustahil. Dibutuhkan kerelaan dan keterbukaan hati. Saudara-saudariku yang terkasih, berikut ada kisah sesungguhnya yang terjadi, maka marilah kita simak bersama. Kisah ini terjadi pada bulan Desember tahun 1983. Ada seorang belantik kambing atau orang yang suka jual beli kambing yang sukses, yang mempunyai 3 anak perempuan. Ekonomi yang tadinya pas-pasan kemudian menanjak sehingga ia menjadi lupa dan tertimpa godaan wanita. Bapak tadi kemudian pergi ke daerah Lampung bersama wanita itu. Dalam pergumulan hidupnya di Lampung, ia menyesal dan menyadari jalannya telah keliru. Maka kemudian dia pulang kembali dan berharap istri dan ketiga anaknya mau menerimanya kembali. Harapannya untuk diterima tidak terbukti, sebab istrinya tidak mau menerimanya kembali. Bahkan istrinya mempengaruhi anak-anaknya supaya membenci ayahnya. Bapak itu bingung karena tidak ada lagi tempat di rumah itu dan tidak diterima dalam keluarga itu lagi.
istrinya tidak mau mendengarkan lagi apapun yang dikatakan oleh suaminya. 3 hari menjelang Hari Raya Natal pada tahun 1983, bapak itu pergi dari rumahnya. Sehari, 2 hari dicari dan ditanyakan ke sanak saudara, tidak ada yang tahu. Tepat di hari Raya Natal pada pukul 10, bapak tadi ditemukan gantung diri dan mulai membusuk di ladang miliknya. Saudara-saudari yang terkasih, karena kelemahan orang bisa membuat kilaf seperti kisah tadi. Tetapi kadang-kadang tidak ada ruang untuk pengampunan dari orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya tidak mau peduli untuk mendengarkan jerit tangis penyesalannya. Contohnya bapak tadi merasa bersalah dan bertobat dan ingin memperbaiki hidupnya. Maka ia kembali ke rumahnya. Tetapi istrinya menutup rapat-rapat hatinya. Bukan hanya itu, ia meracuni anak-anaknya untuk membenci ayahnya. Sehingga bapak tadi merasa tidak ada gunanya lagi hidup dan ia mencari jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Dalam Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, Yesus bersabda, "Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar." Kita dipuji berbahagia karena mempunyai mata dan telinga untuk melihat karya Allah dan mendengar kebaikan Allah yang menuntun kita untuk menerima dan mengimani Yesus Kristus. Namun, bahagia saja tidak cukup. Kita dituntut untuk terus-menerus memperbaiki diri dan bersikap peka terhadap sesama dan lingkungan. Telinga kita janganlah berat untuk mendengar dan mata kita jangan melekat tertutup seperti orang-orang yang dikecam Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Kita perlu saling melihat, mendengar agar menjadi lebih sempurna sampai pada Yesus Kristus. Pertanyaan yang perlu kita harus renungkan bersama. Sudahkah telinga kita peka untuk mendengarkan suara Tuhan lewat sesama kita? Sejauh mana kepedulian kita kepada orang lain untuk memberi pengampunan pada orang lain yang mengakui kesalahannya? Atau kita menutup rapat-rapat hati kita dan menganggap kita paling benar dan paling suci dalam hidup ini? Marilah saudara-saudari, kita pertajam kepekaan mata kita untuk melihat karunia-karunia Tuhan dalam diri sesama kita dan mendengar bisikan-bisikan suara hati kita sehingga kita menjadi peka terhadap orang lain. Marilah berdoa. Ya Tuhan, tambahkanlah iman kami, agar kami sanggup melihat dan mendengarkan kehadiran Tuhan dalam diri orang lain, sehingga hidup kami berkenan bagi-Mu dan bagi sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.